Terima kasih banyak, Habib Fauzan. Mari kita lanjutkan agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam. syukur, Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali bersilaturahim dengan mengikuti kegiatan-kegiatan berkualitas, insya Allah, pada konferensi kasus yang diselenggarakan oleh Persona, yaitu Perkumpulan Konselor Anak dan Remaja, yang merupakan salah satu unit dari LPPAR, Bidang Ketahanan Keluarga Wahda Islamiyah. Salawat dan salam marilah kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan dai-daiyah yang memperjuangkan tegaknya kalimatullah hingga akhir zaman. Izin memperkenalkan kembali, saya Roni Fuad Alam, anggota Bidang Ketahanan Keluarga DPP Wahda Islamiyah Pusat, Unit Konseling Anak dan Remaja. Kakak-kakak konselor yang berbahagia, eh, tentunya acara webinar ini akan dibagi ke dalam dua sesi, yang mana sesi pertama adalah paparan atau sajian dari narasumber kita, dan sesi yang kedua adalah tanya jawab serta diskusi. Eh, kakak-kakak konselor yang berbahagia, saya sangat berbahagia pula dan merasa terhormat dapat menjadi moderator dalam acara ini. Yang mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah berkenaan dengan perkelahian, ya. Mungkin bagaimana penyebab, dampak dan solusinya eh, di kalangan remaja dan anak-anak. Perkelahian ini merupakan isu yang memprihatinkan, ya, karena memang sangat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Apalagi dengan berbagai fenomena yang ada pada saat ini, ya, di mana-mana terjadi perkelahian antar pelajar atau tawuran, geng motor merajalela, yang kemudian membuat khawatir dan prihatin para orang tua dan guru-guru, ya. Olehnya, sangat tepat, ya, LPPAR Unit Konseling Anak dan Remaja ini menyelenggarakan webinar bertemakan perkelahian terhadap antar remaja ini. Kami mengucapkan terima kasih, kemudian kita bersyukur pula bahwa narasumber kita, ya, adalah seorang praktisi pendidikan konseling, ya. Beliau adalah Ketua Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, ya, Kabupaten Sindereng Rapang, ya. Kemudian beliau juga adalah seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, dan beliau juga praktisi pendidikan tentunya di sebagai guru bimbingan konseling di SMAN 6 Sidrap, ya. Untuk lebih lengkapnya di layar sudah ditampilkan, ya, CV beliau, ya. Kita sangat beruntung dan berbahagia sekali untuk bisa mengikuti apa yang akan disajikan oleh beliau. Beliau adalah Kak Edil Wijaya Nur, SPDGR. Ya, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum Kak Edil, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, Pak. Alhamdulillah. Salam Ya, kenal Kak Edil, ya. Saya dari Depok nih Kak Edil. ya, salam kenal, Kak. Ya, Masya Allah. Nampaknya saat ini juga sudah masuk sesi penyajian materi Kak Edil. Olehnya kepada Kak Edil Wijaya, kami persilahkan waktu dan ruang Zoom-nya. Kami persilahkan Kak Edil. Baik. Terima kasih, Kak Roni. Terima kasih pada semua panitia yang telah bekerja sejak pagi tadi untuk mempersiapkan kegiatan kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang bisa membangkitkan semangat sharing diskusi kita karena saya sejatinya hanyalah seorang pemantik saja yang membuat apa namanya apa bahasa yang agak tinggi itu orang kadang pakai simptom-simptom dalam otak itu bisa
terpicu untuk bisa keluar dalam alam pikiran kita yang lebih positif. Baik, ini guru-guru ya, saya terbiasanya Pak Guru saja ya, Bapak Ibu Guru, supaya nyaman disapa ya. Baik, untuk pada sesi ini kita mungkin akan melihat dulu sejenak, ya, memikirkan kembali atau merefleksikan kembali tentang apa istilahnya perkelahian itu sendiri. Karena ada beberapa titik ya itu tidak bisa disebut perkelahian kalau hanya satu yang mukul. Kalau satu yang mukul artinya itu bullying. Ya, itu adalah bullying. Nah, kalau dua-duanya nah, itu perkelahian biasanya. Nah, kita perlu melihat dulu di sini. Baik, di awal saya tadi sudah diperkenalkan, kebetulan Ketua MGB Pak Aktin juga, dan pengurus divisi sumber daya manusia di pengurus daerah Bukit Sulsel. Kita banyak, kalau saya sih sebenarnya banyaknya di apa namanya bimbingan karir, lebih banyak di situ. Namun ada beberapa pengalaman memang yang perlu kita sajikan, dan saya disclaimer di awal bahwa saya tidak akan menyebutkan lokasinya di mana, karena saya sejak jadi guru 2014 itu sudah lumayan di atas 5 lah sekolah yang pernah saya tempati untuk bertugas, sehingga saya itu tidak bisa diprediksi secara utuh bahwa kejadiannya ini di sekolah ini itu. Dan nama yang saya gunakan adalah nama pengganti, yang jelas bukan bunga. Ini bunga ini kadang jadi nama samaran yang istilahnya korban sebenarnya. Setiap ada hal yang ingin disebutkan, sebut saja namanya bunga. Kadang begitu, tapi saya tidak pakai bunga. Bagian bunga juga tidak akan berkelahi kayaknya. Biar berbunga-bunga, Baik, Kak. kita lihat narasi yang saya tulis di sini. Itu perkelahian anak dan remaja adalah bentuk interaksi fisik atau verbal yang bersifat agresif. Ya. Jadi ketika itu masih sebatas apa namanya, kalau orang bilang di netizen itu saling hujat itu, nah itu belum. Tapi ketika sudah agresif, ya meskipun dia verbal, kata-kata bertengkar ya, itu sudah mulai disebut perkelahian. Nah ini di antara anak-anak dan remaja yang biasanya terjadi akibat konflik, perselisihan, atau dorongan emosional yang kuat. Nah, kita perlu pahami dulu fondasi dasarnya ini sama-sama, supaya apa yang akan kita bahas ke depan itu kita satu persepsi. Nah, kemudian perkelahian di kalangan anak dan remaja ini seringkali merupakan manifestasi sebenarnya dari ketidakmampuan mereka mengelola emosi, frustasi, atau stres. Kadang ada anak dia berkelahi itu sebenarnya hanya untuk jadi pelampiasan saja, Pak. Melampiaskan segala sesuatunya. Nah, ini bisa diakibatkan oleh kondisi internal juga sebenarnya, dari gangguan emosional atau temperamen. Temperamen memang yang sulit dikendalikan sejak kecil. Nah, di sini pola asuh terkadang eh, berperan. Nanti kita lihat bagaimana faktor keluarga menentukan sekali. Karena dari salah satu pengalaman saya yang terjadi itu adalah karena memang pola asuh, pola asuh dari orang tuanya. Nah, kemudian ada faktor eksternal seperti ada tekanan dari teman sebaya. Pernah juga ada kasus yang saya hadapi seperti ini. Ada tekanan dari teman sebaya, kemudian ada konflik di keluarganya, dan ada paparan kekerasan. Nah, ini semua saya tulis dari pengalaman, jadi tidak saya kutip dari mana-mana. Ini pengalaman praktisi yang saya tuangkan di sini supaya nanti kalau ada yang bisa menambahkan bisa juga kita diskusi untuk menambahkannya. Kemudian dalam konteks bimbingan konseling, perkelahian itu dilihat sebagai bentuk perilaku maladaptif ya, yang perlu diintervensi untuk mencegah dampak negatif jangka panjangnya untuk perkembangan anak dan remaja. Nah, jadi posisi konseling itu eh,
biasanya mengambil dua dua posisi kuda-kuda, yakni posisi eh, apa namanya, kuratif dan preventif. Nah, jadi ada dua posisi itu. Kalau sudah terjadi atau sementara terjadi, itu kita harus segera menanganinya. Dan kita harus paham bahwa ini adalah perilaku maladaptif. Konselor melihat perkelahian sebagai sinyal, sinyal adanya masalah yang lebih dalam biasanya. Kalau sudah terjadi perkelahian, biasanya masalahnya itu tidak sesimpel itu. Biasanya juga agak rumit itu. Kalau di remaja khususnya, kalau di anak-anak biasanya simpel. Ya, masalah gula-gula, masalah apa itu pulpen dan sebagainya itu biasa berawal dari situ. Tapi kalau mulai anak SMP, SMA, apalagi SMA itu kadang eh, rumit dan cenderung sangat serius. Nah, bimbingan konseling berfokus pada upaya pencegahan dan intervensi melalui pendidikan karakter, manajemen konflik, dan dukungan sosial. Jadi pendidikan karakter kita itu hari ini memang banyak disoroti karena sedemikian rupa pemerintah mengajukan pola, bentuk, konsep, dan sebagainya melalui berbagai program. Nyatanya masih ada berseliweran di media sosial atau di internet itu kasus-kasus yang justru menunjukkan sebaliknya. Atau dengan bahasa yang sederhana, apa yang kita canangkan 5 tahun, 10 tahun terakhir ini enggak, apa ya, kurang berefek terhadap pendidikan karakter. Nah, manajemen konflik juga seperti itu. Apalagi kalau guru BK-nya tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang objektif. Nah, mereka juga butuh dukungan sosial untuk membantu. Guru BK harus memberikan dukungan sosial untuk membantu anak dan remaja mengembangkan cara-cara yang lebih positif dalam mengelola konflik. Karena begini, kalau anak remaja itu biasanya ketika angin konflik mulai menerpa dirinya, itu mereka kadang tidak punya bekal bagaimana cara untuk setidaknya meredam lebih awal potensi konflik itu. Mereka justru tenggelam di situ, larut di situ, sehingga konfliknya tambah besar dan terjadilah eh, pertengkaran atau perkelahian. Dari sini saya coba jelaskan sedikit ya, sedikit tentang individu, faktor individu. Karena memang ada anak, ya, kita kan percaya kalau di pendidikan itu semua orang berbeda, semua anak itu berbeda. Hatta mereka kembar pun itu pasti berbeda. Contoh paling nyata sudah diperlihatkan Malaysia kepada kita. Upin Ipin itu kembar tapi bajunya nggak pernah sama. Iya, karena karakternya beda. Ya, Upin Ipin itu Pak kembar, ya. Ceritanya kan mereka kembar, tapi bajunya itu nggak pernah dibikin sama, selalu beda warna. Kalau di Indonesia ada anak kembar, dibeliin baju yang sama persis. Padahal mereka itu adalah dua individu yang berbeda, berbeda karakter, berbeda keinginan, berbeda semuanya. Nah ini di sini kadang kita orang tua pola asuh itu semua anak itu ketika dia kembar dianggap sama, jadi perlakuannya semua sama, diberikan intervensi sama. Cara menangani si A ketika si A menangis itu permen, si B permen juga. Padahal si B itu sebenarnya cukup dirayu-rayu itu sudah selesai. Ya, itu beda-beda. Nah ini di sini ada temperamen. Ya, jadi kepribadian seseorang itu ada yang temperamental, yang cenderung agresif. Ya kadang lebih banyak mereka dibentuk oleh situasi keluarga. Ada tulisan menarik yang pernah saya baca bahwa dia mengambil pandangan dari Glasser ya, William Glasser, bahwa orang itu sorry bukan Bandura ya. Orang itu terbentuk karena adanya apresiasi. Jadi bukan ke dirinya, dia mengapresiasi orang lain. Jadi bapaknya itu preman, sering berkelahi dan itu dia lihat wah ini keren ini ya. Nah, dia justru ikut gaya seperti itu dan jadinya juga ikut-ikutan temperamen.
sering malah deh. Jadi emosinya meledak-ledak. Nah, adapun anak yang emosinya meledak-ledak biasanya masalah emosional ini karena ada kecemasan, ada depresi atau harga diri yang merasa harga dirinya itu rendah dan sebagainya. Makanya ini biasanya latihan asertif banyak. Kemudian yang kedua itu ada faktor keluarga, pola asuh yang tidak mendukung atau kekerasan dalam rumah tangga, ada kurangnya pengawasan atau dukungan dari orang tua. Nah, pernah ada kasus orang tua, saya mendapati dua situasi, ada dua anak SD yang pada saat itu orang tuanya bilang ke saya, anak ini kayaknya autis Pak. Terus saya ajak interaksi. Saya bilang, oh tidak, belum sampai ke situ. Ya, belum sampai ke situ, baru mau menuju ke situ. Ya, apa, saya bercandanya ke situ. Tapi saya bilang ini masalah mental Pak. Ada kesalahan. Kenapa? Karena orang tuanya ini dua-duanya sibuk. Pagi berangkat pagi pulang malam, anaknya nggak diperhatikan, dititip sama neneknya. Ingat, nenek tidak diciptakan merawat cucu, tapi untuk merawat anaknya sendiri. Ya. Wanita itu diciptakan untuk merawat anaknya, bukan cucunya. Ya, ya. Jadi sistem seperti ini kadang diabaikan karena alasan sibuk ya, alasan sibuk. Ya, karena kan beberapa ustadz juga sudah menjelaskan bahwa ya wanita tidak dilarang untuk berkarir. Yang penting selama kewajibannya tidak diabaikan. Nah, ini kewajiban berat sekali ketika eh, menitip anak ke orang lain. Nah, ini justru anaknya liar ya. Maksud saya liar, yang saya maksud lari ke sana, lari ke sini, tidak ada yang perhatikan. Ya. Dia ambil punya orang, dia rusak punya orang, nggak ada yang larang. Nah, ini mulai seperti anak yang sembarangan dia lakukan tanpa ada aturan-aturan yang dia perhatikan. Nah, ini terkadang memicu juga perkelahian. Kemudian lingkungan sosial, tekanan dari teman sebaya untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi. Nah, anak-anak kan kadang bergenggeng ya. Kadang mereka punya circle-circle yang menurut mereka, wah, saya keren kalau ikut di kelompok ini gitu. Dan salah satu ciri khas dari kelompok ini adalah ya, saya harus garang, saya harus bisa berkelahi, saya harus bisa mengintimidasi orang lain. Maka lahirlah proses bully atau provokasi dari pihak lain. Dia berusaha untuk apa namanya istilahnya itu eh, menekan orang lain, ingin menguasai orang lain, ya hanya untuk kepuasan dirinya sendiri, bahwasanya dia itu orang hebat, orang kuat dan sebagainya. Guru BK harus paham dulu ini supaya perspektif kita sama, bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak jahat. Ya, ya, kadang kan ada guru yang bilang jahat sekali anak itu ya. Ya, ketika dia masih anak-anak, apalagi dia masih remaja, faktor-faktor ini itu bukan faktor jahat sebenarnya. Ya, hanya faktor psikologis. Ini yang bisa dibilang jahat. Media, media ya, paparan terhadap kekerasan dalam media atau budaya yang memuliakan perilaku agresif. Pernah satu hari, entah tahun berapa itu viral di Instagram, di internet, itu tarung bebas di jalanan. Tarung bebas di jalanan, kalau saya tidak salah itu di Makassar ya. Anak-anak tengah malam buka baju, bikin lingkaran di jalanan, terus adu jotos deh. Dan mereka menganggap itu sebuah sesuatu yang keren karena lagi viral di media, ya. Jadi mereka pengaruh media ini berbahaya, berbahaya sekali. Dan juga pengaruh budaya. Nah, kalau budaya kita tidak bisa apa namanya? Kita tidak bisa mengintervensi sejauh lebih dalam. Cuma kita harus paham, kita harus tahu bahwa ada beberapa budaya di Indonesia kita ini yang kalau menyinggung hal-hal tertentu itu akan berujung pada perkelahian, bahkan sampai ke orang tuanya.
Ya, ini adalah faktor budaya. Apa kalau di Makassar kan orang bilang siri ya, harga diri. Ya. Kadang ada yang seperti itu. Nah, ini saya sempat tulis di majalah pendidikan ya. Itu tentang tarung bebas ini, tarung bebas ini. Ini memang pada saat itu lagi apa ya? Lagi booming-boomingnya pada saat itu. Nah, di dalam konsepnya Glaser itu ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa sih sebenarnya menurut menurut anak-anak muda yang sering berkelahi ini? Itu yang perlu kita pahami. Karena beda-beda pandangan mereka tentang realita apa namanya dunia berkualitas itu. Sederhananya begini, eh, saya dan Bapak Ibu ya Ustadz Ustazah yang ada di sini itu adalah pemeran pemeran figuran di dalam hidupnya anak-anak. Ya, kita ini bukan siapa-siapa di hidup mereka, pemeran utama itu adalah mereka. Kita ini hanyalah secuil dari bagi banyaknya variabel dalam hidup mereka. Ya, padahal kita sendiri, diri pribadi kita sendiri adalah pemain utama di kehidupan kita sendiri. Ya, kira-kira begitu. Jadi mereka cenderung menganggap bahwa saya ini adalah pemeran utama dalam hidup saya. Yang lain ini tidak tidak terlalu penting ini untuk saya pikirkan. Nah, nih menurut Glaser ya, pentingnya dunia berkualitas itu dalam kehidupan individu. Nah, karena dunia berkualitas ini adalah representasi internal dari kebutuhan dan keinginan yang mendalam, mencakup hubungan yang berharga, tujuan hidupnya gimana, ya aktivitas yang memberikan kepuasan buat dia itu seperti apa gitu. Bagi anak-anak remaja ini yang terlibat dalam perkelahian untuk memahami dan membangun dunia berkualitas yang positif dapat menjadi kunci. Jadi kita konselingnya nanti itu lebih banyak mengarah ke bagaimana sih hidup di dalam permusuhan. Gitu. Nanti kita lihat ya, ada ya. Nah, saya bacakan dulu kasusnya. Ini semua samaran, tapi kasusnya persis, ya, kasusnya persis terjadi. Kelasnya juga saya samarkan. Itu belum tentu kelas 8. Yang jelas, ya, saya pernah mengajar di SMP, saya pernah mengajar di MTS, saya juga pernah di SMA. Jadi silahkan diprediksi kira-kira di mana ya. Ya, dua siswa ya, ini katakanlah di kelas 8 Andi dan Budi. Mereka ini terlibat dalam perkelahian fisik di lapangan sekolah selama istirahat. Perkelahian tersebut dipicu oleh ejekan Budi terhadap Andi yang menyebut Andi tidak pandai dalam olahraga, yang membuat Andi marah dan memukul Budi. Perkelahian ini terjadi sempat sampai beberapa detik itu saling jual beli pukulan hingga perkelahian ini menarik perhatian siswa lain dan beberapa guru langsung datang untuk melerai. Andi dan Budi mengalami cedera ringan dan suasana menjadi tegang dengan siswa-siswa lain yang mengambil posisi dalam konflik itu. Jadi ada beberapa siswa yang pendukungnya Andi, ada juga yang pendukungnya Budi, mulai juga hadap-hadapan di situ, saling membela ya, saling membela bagian dari kelompok mereka dan sebagainya. Nah ini apa suasananya begitu tegang, jadi kita minta untuk masuk ke ruang BK, namun kita dudukkan secara terpisah, tidak tidak berdekatan. Nah, yang perlu saya tekankan dulu Bapak Ibu saudara sekalian bahwa di dalam proses konseling yang terjadi pada kasus-kasus perkelahian itu ada sesinya tersendiri. Untuk awal ini saya menganggapnya bukan bagian dari konseling ya. Ya, jadi hanya sebuah intervensi awal dan mediasi. Ini belum masuk konseling menurut saya ketika terjadi ini. Karena ini langkah ini harus diambil ketika perkelahian. Jadi guru BK memisahkan Andi dan Budi dari kerumunan dan membawa mereka ke ruang BK. Biarkan merekanya ini duduk apa, tenang dulu ya. Setelah itu guru BK mulai dengan mendengarkan cerita dari kedua belah pihak secara terpisah untuk memahami perspektif masing-masing. Andi mengungkapkan bahwa dia merasa sangat tersinggung dan dipermalukan oleh ejekan Budi karena di situ ternyata banyak apa ya banyak teman-teman ceweknya gitu. Ya mulai harga diri dia wah ini
hancur saya ini ya. Ya. Sementara Budi menjelaskan bahwa dia itu tidak menyangka bahwa ejekannya itu memicu reaksi yang begitu keras. Nah, Budi juga kan merasa santai santai saja bro ya gitu. Eh, Tapi karena Andi ini langsung agresif, Budi orangnya juga punya pertahanan, maksudnya punya punya power juga. Artinya orang yang kalau disentil juga dia akan melawan. Maka terjadilah perkelahian itu. Nah, kemudian kita mengidentifikasi masalah, kita mulai masuk di proses-proses ini. Ya, guru BK kita memulai percakapan dengan kedua siswa. Ya, guru BK mengidentifikasi bahwa tentu ini bukan hanya tentang ejekan sebenarnya, tapi juga tentang perasaan Andi yang selama ini merasa tidak diterima di kelompok olahraga. Jadi apa namanya, Andi ini kan sebenarnya pengen bergabung sama tim tim olahraga. Cuma setiap ada semacam seleksi informal, maksud saya seleksi informal itu begini. Kadang itu anak remaja ketika ada pertandingan bola antar sekolah dilakukan seleksi informal. Maksudnya informal itu tidak resmi juga sebenarnya. Hanya dilihat, wah ini ayo main dulu, kita lihat siapa yang jago. Itu saja, kualitatif sekali, kualitatif. Nanti dilihat di mana yang paling jago itu yang diambil jadi tim olahraga kita. Nah, guru BK menelusuri ini. Rupanya Andi ini karena bukan cuma persoalan itu, dia merasa tidak diterima di kelompok itu. Nah, guru BK juga menelusuri latar belakang keluarga, ya, lingkungan sosial, ya, untuk melihat apa ada faktor tambahan yang mempengaruhi perilaku itu. Ini kita lakukan berbicara dengan wali kelas, ya, wali kelas terkadang punya informasi tambahan untuk kita. Dan saya juga mencari rekan sejawatnya yang minimal tetangga dia. Ya, kita cerita-cerita gimana ini orangnya dia, gimana orang tuanya kerjanya apa gitu. Siapa tahu polisi ya. Ini nanti berbahaya gitu. Maksudnya nanti ambil tindakan gitu kan. Nah, itu yang kita harap supaya kita bisa tahu orang tuanya itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian kita baru masuk di konselingnya. Konselingnya itu guru BK memberikan sesi konseling individual kepada Andi dan Budi untuk membantu mereka mengelola emosi. Nah, untuk sesi konseling yang pertama itu dengan Andi, itu kita jelaskan dengan mengendalikan amarah, ya, dan mengekspresikan perasaannya secara lebih konstruktif. Saya lebih banyak menggunakan pendekatan WDEP, Bapak Ibu. WDEP, konseling ini ya, realita ya, konseling realita dan tekniknya yang dikenal dengan WDEP, yaitu one, do, evaluation dan planning ya. Jadi apa yang menjadi keinginan harapan ya, harapannya dari Andi itu kita kembangkan. Selama kamu itu sebenarnya mau seperti apa itu? Apakah mau seperti ini, punya teman berkonflik dan sebagainya? Kamu tidak pikir nggak itu nanti di masa depan kalau kamu daftar di sebuah perusahaan tiba-tiba ya jadi bos ternyata si Budi hancur enggak perasaanmu kalau begitu. Nah, kalau punya musuh kan enggak enak ya. Nah, terus kita konseling di situ. Setelah itu Budi diberi pemahaman juga tentang bagaimana menghargai perasaan orang lain. Dan bagaimana komunikasi itu berpengaruh terhadap perasaan orang, termasuk cara bercanda dan sebagainya. Kita diskusi di situ, konseling, membicarakan hal-hal yang seperti itu. Jadi ada dua perbedaan tujuan konseling ya di antara dua orang. Nah, yang menjadi masalah biasanya di guru BK ketika ketika ada masalah perkelahian, tujuan konseling ke A dan ke B itu sama. Padahal kita harus identifikasi ada dua persoalan sebenarnya di dua individu yang berbeda ini. Kadang begitu. Jadi kita beri si A obatnya, kita beri si B juga obatnya sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Kalau di guru penggerak kan sudah ada ya, ada segitiga restitusi meskipun kalau kita pelajari
secara detail itu kan punyanya William Glasser ya, itu menggunakan konsep WDEP. WDEP sebenarnya cuma dibahasakan sebagai segitiga restitusi. Baik, nah kemudian mediasi. Nah, mediasi dan pemulihan ini setelah konseling selesai, Pak Guru BK mengatur ya sesi mediasi. Nah, mereka didorong untuk berbicara satu sama lain tentang perasaan mereka dan apa yang mereka pelajari dari situasi tersebut. Kemudian Guru BK memfasilitasi diskusi untuk membantu mereka mencapai pemahaman dan sepakat untuk menghindari konflik serupa. Ujung-ujungnya damai gitu. Kita bikin damai persoalan yang selesai. Ya, yang mereka kemudian setuju untuk saling menghargai dan berkomunikasi dengan cara yang baik. Nah, kalau ada yang harus dihukum karena hukuman itu terkadang muncul di benaknya guru-guru lain, itu bukan tugas kita. Itu urusannya Wakasek kesiswaan. Saya sampai pernah bertengkar persoalan ini. Karena diminta bilang, Pak, hukum dia, Pak, hukum. Saya bilang, itu bukan tugas saya itu. Ya, terserah bahwa Pak, guru lain kalau mau hukum, saya enggak. Nah, itu bukan tujuan kita. Itu bukan cara BK. Hukuman itu kalau bisa tidak digunakan. Itu di dalam prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari selama ini. Karena kita tidak bisa mengabaikan hukuman juga sebenarnya. Itu kita pelajari di di reward and punishment ya. Tidak adil sekali bagi sebuah iklim pendidikan ketika yang salah saja harus dihukum sedangkan yang baik itu tidak pernah diberi hadiah ya. Terus muncul juga kadang kalimat begini, hadiahnya cukup tepuk tangan selamat bagus apa dan sebagainya, itu nggak sebanding, nggak adil dengan mereka yang melakukan kesalahan terus disuruh push up misalnya. Itu nggak adil, nggak seperti itu caranya. Makanya mending jangan pakai hukuman ya, karena ketika Anda menggunakan hukuman Anda harus memberikan hadiah kepada sisi yang satunya dengan adil setara dengan hukuman yang diberikan, kecuali hadiahnya itu adalah iPhone eh, mungkin hukumannya bisa berat gitu. Nah, pendampingan dan tindak lanjut. Nah, guru BK terus memantau perkembangan Andi dan Budi dan menggunakan sesi tindak lanjut. Terkadang memang kita memanggil ya, kita kadang manggil, gimana kabarnya? Meskipun tidak ada masalah, mana kabarnya? Ya, cerita-cerita tentang pelajarannya dia apa dan sebagainya. Ujung-ujungnya, bagaimana hubunganmu dengan Budi? Sudah aman? Siap Pak, sudah aman. Kemudian guru BK berkoordinasi dengan guru olahraga. Karena tadi kan kita punya catatan ya, kita punya catatan bahwa Andi itu merasa tidak diterima dalam kelompok olahraga. Jadi setelah sesi itu sudah damai aman dan sebagainya, kita tetap komunikasi dengan guru olahraga bahwa Andi itu punya minat di sini. Cuma kelihatannya bakatnya belum muncul. Entah dia punya bakat atau tidak, tolong diakomodir minatnya dia ini. Jadi gitu, kita tetap komunikasi, kita tidak boleh masalah sudah selesai, langsung kita melupakan, kita harus tetap ada tindak lanjut. Nah, setelah itu kita lakukan preventif, pencegahan, kita masuki kelasnya, memberikan satu sesi bimbingan kelompok tentang manajemen konflik ya, dan komunikasi yang efektif. Bagaimana sih komunikasi yang baik? Nah, jadi seperti itu ke program bimbingan klasikal kita. Kalau memang ada waktu masuk di kelas itu adalah untuk mencegah sebuah kasus yang sudah pernah terjadi. Ya, selain dari program yang memang sebelumnya sudah dibuat berdasarkan asesmen awal, tapi sebaiknya memang untuk upaya-upaya preventif. Nah, kalau ada kasus kita bikin upaya pencegahannya di kelas. Ya. Sesi ini membantu siswa lain memahami pentingnya menghargai perasaan orang lain dan bagaimana menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, ada pandangan di beberapa siswa itu
yang mengatakan bahwa terkadang perkelahian adalah jawaban atas harga diri. Ini adalah miskonsepsi yang terkadang kita harus apa namanya, kita harus paham juga bahwa memang ada yang seperti itu, meskipun eh, apa istilahnya ya, lumayan irasional kalau dari pandangannya RABT. Ya, jadi mereka itu lebih milih berkelahi ketimbang dipermalukan gitu. Kemudian di beberapa budaya perkelahian sendiri itu dianggap sebagai cara untuk mempertahankan diri. Memang tidak ada cara lain di beberapa masyarakat itu. Caranya ya berkelahi gitu. Nah, makanya kita harus juga memahami bagaimana antropologi budaya dari lingkungan sekolah kita. Kalau kita guru baru ya kita harus pahami itu. Sehingga ketika terjadi perkelahian, kita tahu cara menyikapinya. Kalau tidak itu akan berat. Karena saya begini, eh, pada satu momen ada siswa saya yang jadi ini lagi-lagi tidak bisa dijustifikasi ke sekolah tempat saya sekarang mengajar karena saya punya banyak rekam sekolah yang pernah saya tempati sebelumnya. Eh, Dia ini unik anaknya, senang berkelahi. Kalau ndak dia lagi pengen berkelahi dan ndak punya musuh, dia yang cari musuhnya, dia provokasi orang itu untuk bisa berkelahi. Senang dia, Pak. Jadi agak unik anak ini. Saya tanya langsung, saya panggil, kamu senang kelahi kan? Dia bilang, iya Pak, kalau bisa tiap minggu. Saya bilang begini, ada teman, ada rekan saya juga, pada saat itu saya juga masih belum terlalu pengalaman, jadi dia yang mementor saya. Nah, ya, sini kita kita beri dia intervensi yang khusus katanya. Jadi anak ini dia tubuhnya besar, tingginya sekitar 180, agak agak apa, agak oh sorry, bukan 165-an ya, agak tinggi, badannya berisi berotot, ya, kuat memang kelihatannya dari dia senang berkelahi. Nah, ketika sampai satu titik kita konseling, saya bilang gini, kamu senang berkelahi? Iya Pak, saya senang. Suka lah, suka. Ditawarilah sama guru yang satunya, guru BK yang satunya. Kamu mau belajar seni bela diri? Ini bulan depan ada pertandingan ini tingkat kabupaten. Daripada kamu bonyok dia di pinggir jalan di sana berkelahi sama orang, mending kamu ikut belajar bela diri, sebuah bela diri, dan dia ternyata senang di situ. Dan senang 1 bulan dilatih, ikut kompetisi tingkat kabupaten, langsung juara 1. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia karena badannya kuat. Untuk usia dia itu, orang-orang itu menganggap ya apa ya, badannya itu kayak berotot semua, besi ya, kayak orang di istilahnya eh, besi badannya. Nggak tahu mau dipukul dari mana itu baru bisa jatuh itu. Ya, besar memang orangnya. Jadi dia karena senang kelahi, diikutkan tanding. Semua perwakilan sekolah se-kabupaten yang dianggap hebat itu jatuh sama dia. Dibawa ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, dia masuk final. Itu kalah karena hampir sama kekuatannya, tapi dia kurang pengalaman. Masih kurang pengalaman dalam mengelola emosi, mengelola energinya juga, kehabisan energi dan sebagainya. Tapi saya bilang, kamu punya potensi, mempunyai potensi yang luar biasa. Karena memang orangnya senang kelahi, jadi kita salurkan saja di atas ring. Saya bilang kalau kalau apa kamu senang itu, ya ini ikut di situ saja daripada kamu menyalurkannya dengan cara yang salah. Mending ikut pertandingan, dapat hadiah, jalan-jalan dan sebagainya. Dia bilang, oh ya betul juga Pak ya. Cuma ada persoalan lain sebenarnya, yakni dia itu tidak terlalu senang dengan pelajaran-pelajaran eksak ya, sains dan sebagainya. Nah inilah
salah satu juga kelemahan kita di Indonesia, kalau anak kadang sudah punya satu apa namanya itu sudah kelihatan dari SMA satu satu jurusan yang dia sukai, itu kita tetap maksa untuk dia pelajari yang lainnya. Meskipun itu sebenarnya penting juga untuk mereka. Nah, terakhir ini ada kalimat juga di beberapa jenjang usia. Sebagian orang tua itu melihat perkelahian anak ya pada tahap tertentu itu dianggap sesuatu yang dibutuhkan. Ya, malah kemarin ada supir mobil, saya naik di mobilnya, numpang di mobil tuh. Dia bilang begini, anak saya itu, Pak, kalau berkelahi datang ke saya menangis, saya justru marahi dia. Saya bilang lawan dia. Supir itu bilang ke anaknya, lawan itu. Kau jangan mau dikalah. Kalau diajak berkelahi, berkelahi kok. Dia bilang begitu. Jadi di beberapa orang tua juga memang terkadang mendidik anaknya untuk agresif, untuk melawan dan sebagainya. Nah, ini kan saya pernah lihat di sebuah YouTube di podcast itu ada pernyataan dari salah seorang influencer bahwa ketika kita tidak pernah sekalipun meminta anak untuk agak-agak punya jiwa melawan, maka dia akan jadi korban bully di sekolah. Jadi harus ada juga apa katanya itu prinsip bahwa anak itu harus bisa melawan, memperlihatkan pertahanan dirinya, tapi tidak sampai pada agresif sampai di perkelahian dan sebagainya. Saya bilang wah itu yang paling berat itu. Saya ingin belajar itu masalah seperti itu kalau memang ada. Karena memang anak-anak kita itu ya kalau sudah agresif ya dia akan agresif. Nah, di sini titik penting untuk kita bisa diskusi ke depan persoalan perkelahian anak dan remaja ini. Eh, Sebenarnya saya ada 3 kasus yang pernah kita tangani. Cuma satu kasus ini yang lumayan mudah untuk kita, sepertinya mudah untuk kita pahami situasinya. Yang lain itu agak agak rumit ya, agak-agak rumit, melibatkan pihak ketiga, melibatkan pihak keempat ya, dan sebagainya itu diceritakan. Baik, mungkin itu saja untuk sementara dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Edi. Luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak insight ya, wawasan kepada kita. eh, Khususnya tentunya guru-guru di sekolah ya. Ini akan apa namanya menambah gambaran ya bagaimana cara-cara untuk eh, menangani kasus-kasus seperti yang disampaikan tadi. Nah, lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Kami persilahkan kepada para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu atau juga dapat langsung berbicara dan kemudian bertanya. Bisa juga para peserta menuliskan di ruang chat pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah akan kami bacakan. Namun mungkin kita batasi terlebih dahulu dengan 3 pertanyaan langsung dari peserta yang mengangkat tangan barangkali. Iya, baik, alhamdulillah sudah ada dengan Ibu Nur Imtihanah. Tafadhol kepada Ibu Nur Imtihanah terlebih dahulu untuk bertanya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, syukran. Kami salah satu guru SMP di Sulawesi Barat. Ya, syukran atas semua penjelasannya tadi. Kemudian yang kami lihat adalah bagaimana menjalani peran sebagai guru menghadapi anak-anak. Di sini mungkin garis besarnya. Mungkin agak keluar dari pembahasan Ustadz. Bagaimana ketika kita sudah menghadapi anak tersebut, ya, namun yang menjadi celah adalah dengan orang tua, karena kan guru biasanya berhadapan dengan anak.
kita memediasi atau kita memperbaiki di sekolah, namun sebenarnya yang menjadi masalahnya tadi adalah orang tua. Bagaimana menghadapi itu ketika kita mendapati misalnya orang tuanya kurang terbuka kepada guru, atau hal yang mungkin masih tersembunyi dari anak, tapi hanya terbaca, oh ini sebenarnya adalah dari orang tua, ya. Dari apa, kurang perhatian mungkin atau seperti apa, ya, sehingga mencari perhatiannya kepada teman yang lain. Bagaimana ya baiknya peran kita sebagai guru membuka ruang yang lebih besar lagi untuk mendapatkan informasi atau memperbaiki anak tersebut dengan ketersambungan kita dengan orang tua. Karena ada juga orang tua Ustadz itu yang tidak terbuka kepada kita. Kami pernah menghadapi satu kasus juga, misalnya ini mungkin tadi bukan terlalu perkelahian, ya, tapi kurang bergabung dengan temannya, ya, tertutup dan sebagainya. Dan akhirnya teman-temannya justru bukan berkelahi, menghindari anak ini karena begitu tidak terlalu nyambung, tertutup kayak gitu. Akhirnya menjadi satu apa, perbedaan, ya, berbeda dengan teman-temannya yang lain. Ini berpengaruh kepada apa, perkembangan belajarnya. Nah, seperti itu. Dan ketika kami memanggil orang tuanya ya tidak ada kata-kata, cuma iya, iya, iya. Kami hanya memberikan masukan mungkin, Ananda dikontrol di rumah seperti ini. Ya, bagaimana itu Ustadz untuk membuka apa, informasi lebih besar lagi, atau mendapatkan informasi lebih banyak lagi dari orang tua atau ketersambungan antara orang tua dan guru. Syukran. Masya Allah. Terima kasih Ibu Nur Imtihana. Ya, silakan kepada Pak Edil untuk bisa menjawabnya. Ya, terputus ya Kak Edil ya. Ya, tadi itu pertanyaannya memang berkenaan dengan bagaimana caranya antara orang tua bisa terkoneksi dengan guru yang di sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah anaknya, begitu ya Bu ya? Iya Ustadz. Oh iya, padahal kepada Kak Edil, kami persilakan untuk bisa memberikan jawabannya. Dengannya seorang bisa menafsirkan agamanya. Beliau kemudian mengutip ayat yang tadi kita bacakan di surah At-Taubah. Ya, bagaimana Kak Edil? Suaranya dapat diterima? Nampaknya ada kesalahan teknis ya. Assalamualaikum Kak Edil. Halo, Chef. Ya, ya, apakah tadi pertanyaannya sudah bisa ditangkap Kak? Coba di apa ya? Diulang. Ya bisa diketik saja supaya saya bisa baca. Karena speakernya agak agak bermasalah ini. Tiba-tiba dia. Oh, Tapi begitu. sama saya akan coba jawab sambil menunggu yang diketik saja supaya Ya, bisa langsung dibaca ya. baik, baik. Baik dari Ibu Nurin Tihana tadi ya Ya, tentang orang tua siswa. Nah, persoalan berikutnya memang ketika terjadi konflik di anak-anak itu dan kita tahu fakta di belakangnya bahwa ada pengaruh dari orang tuanya yang seperti itu. Kalau yang pernah saya lakukan Pak Bu ya, itu kita adakan kunjungan rumah
Tapi kunjungan rumah itu sebenarnya persoalan ini hanya adalah bagian kecil dari tujuan utama dari kunjungan rumah itu. Saya nulis buku tentang bimbingan konseling berdiferensiasi yang isinya banyak tentang kunjungan rumah itu. Jadi sebenarnya kunjungan rumah itu adalah kita membawa banyak persoalan dalam satu paket datang ke rumahnya. Jadi tidak boleh, sangat tidak efektif sebenarnya kunjungan rumah itu dilakukan hanya untuk membahas satu hal. Ya, sayang. Sebaiknya ketika kita kunjungan rumah, kita datangi rumah itu, kita sudah siap dengan seperangkat persoalan yang ingin kita komunikasikan dengan orang tua, konsultasikan. Nah, pernah begini, ini bukan perkelahian sebenarnya, tapi anaknya itu menyelewengkan uang kelas, dan itu sudah terbukti. Tapi anaknya ngotot nggak mau ke sekolah, nggak mau apa-apa. Jadi kita kunjungan rumah, saya dengan wali kelasnya datang. Tapi kita sudah tahu, memang dari orang tua juga seperti itu. Mendukung bagaimana gitu ya. Nggak terlalu singkan anaknya ketika melakukan hal seperti itu. Nah, kita datang baik-baik, kita cerita orang tuanya selama ini kerja apa dan sebagainya. Lama, mungkin ada 30 menit pembicaraan, kita bawa persoalan nilai, kita bawa persoalan tata tertib dan sebagainya, keterlambatan datang ke sekolah, itu semua kita bawa. Pas terakhir kita bahas masalah inti itu. Nah, bapaknya ini kita sempat memperhatikan, mengobservasi, memang itu sopir angkot, bukan sopir angkot, sopir truk yang biasa bawa barang antar kota jauh ya. Jadi dia itu datang di rumahnya nanti sekitar 1 kali seminggu gitu. Dia baru datang kembali ke rumahnya. Nah, punya temperamen juga sebenarnya bapaknya itu. Nah, kita berbicara, dibantu dengan wali kelas, itu mengungkapkan bahwa saya yakin Pak, ya, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya baik. Bahkan kita ingin dia lebih bagus daripada kita. Kita tidak ingin dia terjerumus seperti diri kita ini. Ya, kita tunjuk-tunjuk diri kita. Nah, saya sendiri Pak begini Pak, saya begitu. Ya, anak saya itu begini begini. Ah, ini beratnya juga sih kalau guru BK belum menikah. Mau bahas bagaimana gitu. Saya bilang anak saya itu Pak begini, begini. Jadi saya kasih begini anak saya. Nah, itu kan merefleksi sebenarnya, meminta orang tua itu untuk merefleksi dirinya. Nah, baru di terakhir wali kelasnya saya kode, baru ngomong, ada sebenarnya juga persoalan ini Pak, mau saya ceritakan, anaknya Bapak itu begini gitu. Dan kita berharap bisa berubah. Baru bapaknya merespon dengan sangat baik, karena memang kita dari awal itu, jadi di dalam prinsip ada komunikasi antar individu itu kan bilangnya begini, 1 jam kita ngomong yang tujuannya untuk attending saja, itu adalah obat sebenarnya untuk 5 menit kita ngomong di inti persoalan. Jadi kadang orang ada persoalan mau dia komunikasikan, dia fokus di situ. 1 jam dia ngomong fokus di persoalan itu, tapi dia lupa attendingnya. Padahal attending itu 1 jam itu luar biasa Pak. Ya, 1 jam attending, kita ceritakan persoalannya 5 menit, selesai persoalan itu. Daripada 5 menit kita attending, 1 jam kita bahas persoalan, pusing itu bu orang tuanya itu. Dan kita attending, kita bangun hubungan komunikasi, kita cerita barang apa Pak biasa kita bawa. Saya sampai di situ. Besok bawa ini terigu gula, saya bilang, oh sekarang terigu berapa harganya Pak? Begitu sih, kita cerita sampai di situ, di titik-titik itu. Ini sekarang merek terigu ini, makanya kebetulan dulu saya pernah kerja waktu SMA itu, kerja jaga toko. Jadi saya tahu merek-merek terigu dan gula.
Jadi saya bilang, wah ini merek ini Pak yang paling bagus ini. Loh, iya. Nah, itu yang kita cerita selama 1 jam. Jadi akrab kita akrab terbangunnya keakrabannya terbangun dan sebagainya hubungan emosional itu. Jadi dia siap menerima fakta yang akan kita sampaikan. Hanya 5 menit kita cerita tentang persoalan itu dia langsung panggil anaknya. Yang berapa uang kau ambil? Saya ganti. Nah, gini. Selesai enak sekali Pak. Padahal situasinya pada saat itu cukup tegang karena saya lihat bapaknya ini Pak ada tatonya ya sudah inilah istilahnya dianggap preman pensiun lah ceritanya di kampung itu. Jadi persoalan di situ ya, persoalan di komunikasi. Baik, mudah-mudahan bisa membantu karena begini, kita tidak bisa juga terlalu jauh ya, guru BK itu tidak bisa terlalu jauh sampai di titik merubah orang tuanya juga. Setidaknya kita bisa membangun komunikasi yang baik, kemudian orang tuanya itu welcome dengan guru BK. Intinya salah satu tujuan utama kita adalah bagaimana orang tua itu kalau guru BK yang sudah ngomong dia langsung bilang oh siap Pak siap Bu gitu. Dibanding dengan guru lain. Baik, saya akan coba baca di sini. Apakah semua kasus siswa harus dengan sampai kepada orang tua? Nah, itu di situ juga ya titiknya. Jadi seminimal mungkin, sebisa mungkin guru BK itu tidak membawa persoalan itu sampai, tidak membiarkan kasus itu sampai di rumah. Makanya itu kadang kalau ada yang berkelahi atau bertengkar itu kalimat terakhir adalah sampai di sini saja ya, jangan dibawa sampai di rumah, jangan di ini kan sudah kami sudah apa dan sebagainya. Ya meskipun pernah ada kasus berapa tapi itu sudah selesai, itu sudah clear, tapi banyak orang yang nggak terima. Itu bukan saya sih ya, cuma rekan-rekan guru BK yang lain yang tangani itu hari. Jadi orang tuanya datang untuk sebenarnya untuk mengkonfirmasi dia tidak terima karena ada bekas yang ada bekas yang tinggal. Nah ini kan tidak bisa bekas itu kan tidak bisa langsung sembuh ya. Jadi datang orang tuanya sudah mulai marah-marah, sudah mulai dengan nada tinggi. Oh, saya agak lupa ya siapa yang hadapi. Sepertinya kalau saya tidak salah dulu kepala sekolah yang langsung hadapi karena saya tidak tahu betul-betul tidak tahu apa ya, pokok persoalannya. Jadi saya tidak mau masuk di situ karena kurang paham pokok persoalan kasusnya. Cuma ini jadi pelajaran untuk kita ya bahwa kalau ada bekas itu saya catat baik-baik dalam hidup saya sebagai guru BK. Kalau ada bekas di anak, antar dia pulang, antar dia. Setelah saya kan pokoknya sampai di rumah jelaskan ke orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya yang datang besoknya karena itu sudah dengan emosi itu. Karena kalau bisa kan guru BK dengan wali kelasnya yang antar ya. Kalau tidak bisa wakasek kurikulum wakasek kesiswaan dengan bahasa diplomasi. Maksud saya bahasa diplomasi itu begini. Apa, kita sudah memberikan intervensi kepada si pelaku bukan hukuman ya kita mengatakan sudah melakukan intervensi jadi orang tuanya itu Pak wah ini sudah ini sudah dieksekusi oleh guru BK ini wah berarti dendam saya sudah terbalaskan minimal dia punya persepsi seperti itu gila tenang saya Pak ini sudah kita atasi nih yang pukul dia ini kenapa karena ini akan jadi padahal kan persoalan pokoknya sudah selesai sudah clear sudah damai sudah aman. Kita hanya butuh meredam lagi bara api yang bisa saja membesar di titik lain. Baik. Berikutnya, bagaimana dengan orang tua yang ini genial, Hah? Yang sekolah anaknya sering berulah, tetapi di lingkungan rumah anaknya tidak seperti itu. Bagaimana penyampaian kami ke orang tua? Oke. Saya pernah dengar juga kasus yang seperti ini. Orang apa anaknya di sekolah itu cukup agresif,
pulang di rumah seperti mahasiswa kedokteran, lugu ya, kelihatan selalu belajar, baik sekali orangnya, pendiam. Tapi pas di rumah, di sekolah, wah, seperti badut sirkus ya, wah, terbang ke sana sini, lompat sana, lompat sini. Nah ini orang tua kadang tidak mau terima ketika kita menceritakan fakta itu, karena di rumahnya anak itu tidak seperti itu. Nah, eh, kalau di tempat saya kita pernah adakan namanya seminar parenting. Jadi orang tua itu terkadang kita undang pada saat penerimaan rapor, itu kan biasanya mereka datang ya. Nah, penerimaan rapor itu 30 menit pertama kita sebenarnya melakukan seminar parenting. Nah, kalau hal seperti itu Bapak Ibu tidak bisa kita jelaskan secara individu. Itu harus apa namanya? Dibukakan forum sehingga orang tua ini tidak merasa dia yang diceramai tok saja. Semua yang lain harus paham tentang perkembangan individu setiap anaknya, tapi kita ceritakan secara umum. Nah, berangkat dari situ, setelah dipahami, setelah mereka tahu bahwa ilmu-ilmu dasar tentang parenting, tentang kepribadian anak, perbedaan setiap individu, bahkan sampai kepribadian ganda, gitu, itu baru kita lakukan layanan konsultasi. Ya, kalau orang tua ya, kolaborasi ya, layanan kolaborasi dan konsultasi dengan orang tua. Itu bisa dua pilihan, kita bisa kunjungan rumah, kita juga bisa panggilan orang tua. Itu bisa. Tapi begitu Bapak Ibu ya, sebaiknya lakukan dulu di awal serangan ke pikirannya. Tapi secara umum, supaya mulai terbuka dulu di dalam pikirannya tentang intinya adalah tentang perbedaan setiap individu dan bagaimana sih perilaku anak itu dipahami. Ya. Yang pernah saya jelaskan sih sederhananya begini, Pak, Bu, ya ada itu perilaku di anak Bapak Ibu yang selama ini tidak pernah Bapak Ibu lihat. Terkadang mereka sembunyikan. Ya, di setiap anak selalu ada hal yang seperti itu. Kecil atau besar dia akan sembunyikan. Dan itu adalah misteri terbesar dalam hidup kita sebagai orang tua. Ya, kita bawa bercanda saja dengan mereka. Dia bilang, saya bilang, bapak-bapak di sini, ada tidak yang mau dibuka HP-nya sama istrinya? Langsung ketawa sama saya bilang, anak-anak kita juga seperti itu. Ada sisi privasinya, ada perilaku dia yang dia tampakkan di sekolah, ada juga yang dia tampakkan di Nah, kita bikin konsepnya semacam kayak seminar parenting, singkat saja 30 menit. Untuk membuka wawasan itu dulu, membuka kunci pertama. Kalau kunci pertama sudah dibuka, kita masuk ke layanan konsultasi dengan orang tua. Memfollow up tadi itu. Baik, mudah-mudahan bisa kita difahami. Saya ke berikutnya sebagai seorang guru wali, sampai sejauh mana batasan kita dalam menggali informasi terkait siswa kita yang bermasalah. Masalahnya berakar dari persoalan keluarga, misalnya masalah ekonomi dan perceraian. Kadang serba tidak enak. Ya, baik. Kalau persoalan ekonomi ataupun persoalan keluarga mereka, itu bukan ranah kita sebagai guru BK. Kita fokus di konselingnya sebenarnya. Bagaimana mempersiapkan mental anak itu menerima situasi itu, memastikan mereka kuat dalam mengelola situasinya, dan kita berpijak pada dasar ilmu kita bahwa Allah itu tidak memberikan cobaan kepada siapapun ya di luar batas kemampuannya dia. Anak itu pasti diciptakan dengan mental yang sangat kuat ketika dia harus berhadapan dengan situasi misalnya ekonomi atau perceraian orang tua, broken home. Di situ kalau broken home, jadi broken home itu ada dua kasus yang pernah terjadi, bukan saya tapi yang sempat viral terjadi di Sidrap itu, eh, diduga orang tuanya bercerai. Itu anaknya bunuh diri gitu. Di pesantren. Ada surat ya, ada surat kecil itu. Dia tidak langsung bilang karena persoalan bercerai itu, tapi kalimatnya itu mengarah ke situ karena
anak ini merasa tidak dihargai lagi oleh orang tua ini. Jadi kita harus bisa mempersiapkan dia memiliki mental yang kuat untuk itu, menerima persoalan itu. Apalagi kalau persoalan ekonomi, ya, ada seorang siswa saya dulu itu tidak pernah hadir selama sebulan lebih. Jadi karena waktu itu saya sempat sakit, jadi pas cek absennya, wah ini 1 bulan ini, saya langsung keadakan kunjungan rumah. Sebelum saya berangkat kunjungan rumah, guru-guru di sana itu sudah bilang, wah, itu Pak, langsung keluarkan apa, kasih surat skorsing. Itu anak memang bodoh, itu memang begitu memang. Pokoknya semua kalimat-kalimat yang negatif tentang anak itu sudah keluar. Pas saya sampai di rumahnya, yang saya lihat ada 2 orang bapak-bapak dengan ibu-ibu terbaring di situ. Bapaknya lumpuh, ibunya sakit, adiknya ada 2. Dan dia menggantikan bapaknya yang sudah terlanjur kontrak menjadi tukang batu di sebuah proyek perumahan. Kira-kira guru lain itu paham tidak situasi ini? Nah, kita guru BK datang di situasi itu, tidak mungkin juga ini ada santunan gitu. Tidak ada. Tidak bisa kita seperti itu. Terus mau marah-marahi anaknya orang. Nanti orang tuanya bilang, ya, kalau begitu Bapak yang ongkosi kami. Nah, ini situasinya agak runyam pada saat itu. Jadi kita apa berkomunikasi dengan, saya tidak bisa bicara dengan bapaknya pada saat itu karena bapaknya, kalau saya tidak salah itu stroke ya. Ibunya yang meskipun dia sakit dia tetap menyambut kami, berbicara. Saya bilang, eh, anak ibu ini memang dari segi nilai agak tidak tidak seperti rata-rata siswa yang lain, tapi saya bisa bantu untuk bagaimana dia bisa menghadap dengan semua mata pelajaran yang nilainya tidak tidak mencapai standar. Tapi intinya Bu Ibu, dukung anak Ibu untuk bisa terus sekolah karena kalau tidak sekolah, dengan sekolah itu bisa lebih memperkuat kemungkinan dia bisa memperbaiki situasi keluarga. Karena berapa banyak orang tidak sekolah hari ini katanya bisa sukses, ya, tapi dari ribuan orang sukses berapa banyak yang tidak sekolah? Gitu ya. Ini apa ya? Ada banyak premis beredar di masyarakat kemarin ya. Karena saya kan fokusnya di karir ya, jadi bimbingan karir. Kalau katanya tidak sekolah, banyak sekarang orang cuma tamatan SMA itu bisa sukses. Saya bilang dari ribuan orang yang sukses itu berapa yang tamatan SMA ketimbang S1 gitu. Jadi jangan membolak-balikan apa data hanya dengan 1 sampel, 2 sampel, 3 sampel. Padahal data mentahnya, data kerasnya itu lebih tajam berbicara. Yang ada itu adalah yang 80% tidak sesuai jurusannya. Jurusannya A, karirnya ternyata bukan di situ. Sukses dia, meskipun dia S1. Itu yang banyak. Baik, berikutnya. Kami tadi mendengar bahwa materi guru BK tidak menghukum siswa melanggar, tapi masih sedikit yang memahami hal ini karena masih banyak mengapa bahwa guru BK seperti polisi sekolah. Iya memang, banyak yang menganggap seperti itu karena oknumnya guru BK-nya juga yang mungkin bukan lulusan BK atau minimal psikologi itu bisa menerapkan prinsip itu. Ketika misalnya ya ada guru mapel lain, karena kekurangan jam maka dijadikan guru BK, atau karena tidak ada guru BK dijadikan guru BK. Ya, terus dia melakukan apa yang sudah dilakukan pendahulunya. Ya, melakukan ijtihad sendiri. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini? Langsung dihukum sih. Baik, izin bertanya, seorang guru BK baiknya memanggil orang tua ke sekolah atau melakukan kunjungan rumah? Apakah wewenang guru BK memanggil orang tua siswa ke sekolah? Dalam layanan BK komprehensif itu ada yang namanya kolaborasi. Kalau konsultasi
itu dengan sesama guru BK, sifatnya konsultasi. Kalau dengan orang tua namanya kolaborasi, karena kita nanti bareng membantu siswa kita itu, si peserta didik kita itu untuk menyelesaikan persoalannya dia. Nah, di dalam konteks kolaborasi itu ada dua pilihan. Kita bisa kunjungan rumah, kita bisa memanggil orang tuanya, diundang sebenarnya. Bahasa yang lebih nyaman itu mengundang orang tua untuk berkolaborasi di sekolah. Undangan kolaborasi. Modelnya lebih ke eh, penanganan dan juga pencegahan, tapi lebih banyak penanganan masalah sebenarnya kalau menggunakan bahasa kolaborasi dengan orang tua. Jadi bisa ya, bisa. Kemudian bagaimana dengan orang tua? Oh, mana dia tuh? Orang tua yang menanamkan dalam pikiran anaknya untuk membalas perbuatan tamannya jika dirinya sengaja. Nah, ini yang saya maksud tadi. Pada satu hari saya pernah numpang di sebuah mobil. Itu sopirnya cerita, dia bilang anaknya itu datang ke dia sambil nangis. Katanya berkelahi. Dia bilang ke anaknya, kalau kau berkelahi, jangan lapor ke saya sambil menangis begitu. Lawan dia. Ya, dia bilang, saya itu Pak, saya suruh anak saya melawan itu. Karena nanti dia jadi dibully nanti kan, jadi korban perundungan nanti kalau dia tidak bisa melawan. Nah di situ persoalan. Jadi ketika guru BK memahami situasi itu bahwa ada orang tua di dalam budaya mereka itu bahwa diintimidasi harus melawan, maka kita harus konseling di situ. Konseling. Kita luruskan dulu persepsinya. Bahwa orang tua ini sebenarnya memandang persoalan itu seperti apa. Karena memang ada budaya yang seperti itu, ada budaya. Kalau terancam kan memang harus defensif ya, harus defensif. Nah persoalannya kan dia menyuruh anaknya untuk bisa attack. Dalam kasus ini Bapak Ibu di pengalaman saya pernah ada yang meminta memang seperti itu anaknya. Jadi kalau kamu diganggu ya lawan. Nah, cuma anak-anak itu terkadang kata lawan itu tidak semudah yang membalikkan telapak kaki gajah ya. Itu berat itu. Kita butuh banyak diskusi. Kita butuh banyak diskusi orang. Sebaiknya guru BK eh, menjalin kolaborasi dengan orang tua dengan ada anaknya juga di situ. Jadi konsultasi kolaboratif ya. Mungkin berapa pertanyaan ini kita baca ini. Sepertinya sudah saya sampai jam 11 kayaknya Ustaz ya. Iya, Ada agenda setelah ini. Siap, siap. Saya mengikuti dulu alurnya Kak Roni. baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga paparan, pencerahan, jawaban dari narasumber kita yang alhamdulillah luar biasa ya, kita banyak sekali mendapatkan masukan dan tentunya masih ada pertanyaan-pertanyaan ya, kami persilahkan kepada peserta webinar. Dan untuk informasi bahwa untuk pertanyaan tidak langsung ya, artinya karena ada kendala audio atau speaker di narasumber kita, maka untuk pertanyaan silakan dituliskan di ruang chat. Ya, masih ada waktu. Sekarang di Sulawesi jam berapa ya? Sudah jam 10 kalau di sini. Oh, Ya, 10.52. 10.52. Berarti masih ada sekitar 8 menit lagi, Bun, ya. Baik. Silakan, masih ada pertanyaan sebelum. Oke.
Baik, mungkin saya baca satu saja, satu dulu. Oh, satu lagi silakan Kak. Baik, apa boleh seorang murabbiah mengecek HP anak jika ketahuan membawa HP karena perjanjian awal tidak boleh membawa HP saat pembelajaran. Baik, kalau ini terkait perjanjian sebenarnya. Kalau perjanjian yang begitu ya nah, apa? Kalau ketahuan ya, kalau ketahuan. Oh, kalau ngecek ya baik. Jadi begini, ada yang pernah ditilang. Saya pernah ditilang satu kali. Jadi begini, di dalam proses di lalu lintas itu kan begini, ada istilahnya ketangkap basah. Kalau misal tidak pakai helm, tidak ada spion, atau bonceng istrinya orang gitu, ya misalnya ya. Nah, ini adalah ketangkap basah gitu, ketangkap basah. Nah, tapi selama itu bukan razia yang memang ada pelangnya di situ di pinggir jalan terus ada personel banyak gitu kan, ada personel banyak sepanjang mata memandang itu sudah kelihatan wah ini ada razia. Maka kita akan diperiksa di situ. Jadi bedakan konteks ketangkap basah dan memang dilakukan pengecekan secara resmi ya. Jadi misalnya sekolah itu mengatakan hari ini kita ada razia HP, maka itu boleh dicek. Tapi kalau apa tidak ada tidak ada agenda seperti itu, tiba-tiba guru masuk kelas cek semua HP-nya, itu itu tidak tidak apa ya memberikan contoh yang kurang baik terhadap eh, anak itu. Karena prinsipnya begitu. Jadi kalau 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 apa ya, kalau tidak bawa SIM, bawa motor, selama itu bukan rahasia, tenang saja. Anda tidak akan diperiksa karena itu tidak kelihatan ya, tidak kelihatan oleh sekasat mata oleh petugas. Mungkin ada satu orang kecuali Anda tidak pakai helm. Kalau ada polisi berdiri di pinggir jalan sendirian, meskipun itu bukan rahasia, pasti diberhentikan. Karena kelihatan ya, kelihatan kasat mata pelanggarannya. Seperti itu ya etika sebenarnya. Saya berbicara tentang etika. Ya, jadi kalau ada anak yang memang aturannya kita tidak boleh bawa HP, dia dengan santainya memainkan HP depan kelas kita lihat langsung, ya itu bisa kita ini. Tapi untuk pengecekan itu harus secara bareng-bareng bersama-sama diumumkan di pagi hari bahwa kita hari ini ada pengecekan HP. Ya, kalau saya hindari kata razia HP. Itu apa ya tidak terlalu nyaman di kesehatan mental anak. Nanti mereka wah ini kita masih kecil sudah dirazia kita ini seperti razia apa bencong itu. Tuh biasa ada razia di situ. Mungkin itu ya saya sudah mulai di di chat sama ruang sebelah ini. Iya. Baik, nampaknya sudah cukup waktunya ya. Jadi tentunya ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih juga ingin ada jawabannya, Kak. Ya, insya Allah tunggu di pertemuan berikutnya. Insya Allah ada lagi kegiatan seperti ini yang diselenggarakan oleh Persona. Dan apabila masih ada pertanyaan untuk sesi ini, ya para peserta bisa juga bertanya melalui WA di grup ya, di grup. Insya Allah mungkin nanti bisa diteruskan oleh pihak panitia. Ya, demikianlah webinar ini eh, terselenggara dan sudah di akhir waktu. Sebelum sesi ini diakhiri, barangkali ada closing statement ya, khusus dari Kak Edi Wijaya Nur untuk penguatan materi yang tadi disajikan sebagai bekal untuk para peserta webinar pada siang hari ini. Ya, kami persilahkan kepada Kak Edi. Baik, menjadi guru BK yang profesional adalah pekerjaan yang menguras energi, menguras hati, menguras waktu, menguras dompet. Ya. Yang harus kita terima, tidak semua variabel di dalam kehidupan kita itu kan berjalan sesuai dengan keinginan kita.
Einstein pernah bilang, Tuhan itu tidak bermain dadu. Artinya, semua ini sudah dirancang. Sudah ada yang merancang semua kejadian-kejadian di sekitar kita ini. Maka, selalu saya sarankan ke guru BK yang muslim itu, sebelum melakukan penanganan, berdoa dulu. Doakan itu siswa kita. Didoakan. Karena itu senjata paling pamungkas itu. Kalau di sharing session itu yang sering saya gunakan, kan saya kadang memberikan coaching ke pendaftar beasiswa guru ya untuk BPI, LPDP dan sebagainya itu. Tips nomor 1 saya itu bukan bilang harus menulis esai begini dan sebagainya, bukan. Tapi doa dulu, doa. Itu dulu ya. Jadi selalu nomor 1 itu doa dulu. Baru yang kedua itu sedekah. Jadi kenapa? Konseling yang kita lakukan ke anak kita itu adalah persoalan untuk hidup kita juga sebenarnya. Jadi untuk memudahkan persoalan kita, mudahkan juga urusannya orang, mudahkan bantu orang lain. Ya. Kalau ada kesempatan sedekah. Dan saya pernah menyesal dalam hidup saya, ada orang tua tukang beca datang ke saya, itu minta, saya sedang makan bakso, Ustaz. Itu minta dibelikan bakso. Harga bakso itu 10.000. Uang di kantong saya itu 17.000. Jadi saya makan dulu, baru saya bayar. Baru saya balik ambil uang. Pas keluar orangnya sudah hilang. Saya nyesal sekali di situ. Nyesal sekali saya. Kenapa saya tidak bilang makan saja dulu Pak, nanti saya bayar. Itu permainan setan sebenarnya, tapi saya bilang kita sedekah itu untuk diri kita sebenarnya, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Makanya jadilah orang yang melayani setulus hati, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak ada, betul-betul tidak ada masalah lagi setelahnya. Kalau pegadaian kan masih ada lagi ya setelahnya, ya dan sebagainya. Baik, terima kasih dari saya untuk diberi kesempatan untuk bisa berbagi dan berdiskusi dan melihat juga persoalan ini lebih dalam. Dan saya mungkin juga akan lebih banyak di Makassar ini karena insya Allah sudah mulai proses transfer ke kota Makassar. Insya Allah ya. Baik, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Edi Wijaya. Tidak lupa juga kami sampaikan pada peserta untuk mengisi daftar hadir ya di